Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad malam ini angkat bicara setelah dirinya bersama dengan pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Mabes Polri. Samad mengklarifikasi perihal tudingan pertemuan politik elit PDI Perjuangan sampai soal foto-foto mesranya dengan sejumlah wanita. Salah satunya adalah bantahan Samad atas foto panas dirinya bersama dengan seorang wanita di dalam kamar tidur. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, foto tersebut adalah rekayasa yang terlihat dari bahu dan juga bentuk tangan yang tidak sesuai dengan dirinya. Selain bantahan soal foto-foto panas, Samad juga mengklarifikasi sejumlah tuduhan foto yang disebut sebagai bukti bahwa dirinya melakukan lobi politik. Ya, terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman wartawan. Hari ini saya ingin menyampaikan atau mengklarifikasi ada beberapa hal yang menyangkut pemberitaan selama ini yang simpang siur, yang tentunya perlu mendapatkan klarifikasi. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa klarifikasi yang menyangkut pemberitaan-pemberitaan mengenai diri saya. Pertama, mengenai penyebaran foto-foto yang mungkin Anda sudah lihat, ya, foto-foto saya dengan seorang perempuan. Sekali lagi, itu adalah hasil rekayasa, dan saya perlu tegaskan, saya adalah laki-laki yang dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, baik dalam pergaulan maupun dalam hubungan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar saya perlihatkan ya bagaimana tim forensik KPK sudah meneliti lebih jauh mengenai keabsahan foto-foto ini. Tim ahli kita, forensik, sudah berhasil mengidentifikasi bahwa foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Kemudian mengenai foto yang menunjukkan kebersamaan saya dengan seseorang yang disebut dengan anak purnawirawan, perlu saya jelaskan bahwa selama saya menjadi ketua KPK, saya sering sekali diminta untuk melakukan foto bersama dalam berbagai kegiatan dan kesempatan yang berkaitan dengan tugas saya. Bahkan di atas pesawat, saya ingat ada beberapa pramugari yang selfie sama saya, dan sulit sekali saya menolaknya. Bahkan juga ada pilot yang tiba-tiba buang air kecil di toilet, tiba-tiba melihat ada Pak Abraham Samad di belakang, dia bergegas ke belakang dan meminta foto-foto sama saya. Dan banyak sekali foto-foto saya yang mungkin saya sudah lupa, bertebaran di mana-mana. Jadi wajar saja kalau saya berfoto bisa berduaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkaitan dengan pertemuan saya dengan sejumlah pihak, dapat saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas saya selaku Ketua KPK tidak dapat dihindari adanya pertemuan saya dengan sejumlah politisi, para elit politik, baik dalam kegiatan formal maupun informal. Saya tidak membantah bahwa nama saya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden, namun sama sekali tidak ada inisiatif dari saya untuk mencalonkan diri. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan atau membantu penanganan salah satu kasus yang sedang ditangani KPK, karena ini adalah ujian bagi integritas saya dan integritas KPK. Saya dan pimpinan lain telah mempersilahkan bagian pengawasan internal KPK untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Jadi saya mempersilahkan ada unit pengawasan internal kita untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap seluruh pimpinan KPK. Laporan-laporan pidana yang berkaitan dengan pimpinan KPK, baik yang sedang atau sudah menimpa Bambang Wijayanto, kemudian laporan pidana yang ditujukan kepada Pak Adnan Pandu Praja, Pak Seten, bahkan juga saya saat ini, termasuk salah satunya saya juga, yang menimpa diri saya, sulit dibantah bahwa itu erat hubungannya dengan penetapan DG sebagai tersangka. Jadi laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini adalah tujuan-tujuan untuk mengkriminalisasi, dan ini sulit dibantah bahwa itu terjadi, tidak ada hubungannya, atau sangat sulit dibantah bahwa ini semua terjadi erat hubungannya dengan penetapan BG sebagai tersangka. Dan yang terakhir, KPK sama sekali
tidak ada niat untuk sok dan berada di atas hukum. Bahkan apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk menegakkan hukum terkait penanganan kasus BG. Kami menjamin bahwa apa yang kami lakukan adalah murni penegakan hukum, bukan tindakan politik. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan tadi mengenai foto. Ini dari ahli forensik kita sudah memberi satu telah yang cukup. Ya. Di sini ada lampu yang satu sama lainnya berbeda. Kemudian badan laki-laki yang kalau Anda lihat itu berotot. Kalau saya buka baju saya, Anda akan lihat badan saya tidak seberotot ini. Jadi ini sudah telah dari tim forensik kita ya. Jadi ini yang di lingkaran-lingkaran ini adalah bagian dari analisis kita. Lagi Pak Abraham, Anda lihat ini badan yang berotot, kemudian ini berotot ini kayak apa itu? Orang yang suka fitness, binaragawan. Jadi ini adalah telah dari tim forensik kita yang sudah menganalisa, sudah menganalisa lebih jauh, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tunggu Pak. Bilang tengah Pak. Kayak lagi Pak sini. Oke. Pak sini Pak. Tahan Pak, bentar Pak. Tahan Pak. Tengah. Benar Pak, belum Pak. Dan menanggapi jawaban dari Ketua KPK Abraham Samad yang mencurigai adanya kriminalisasi pimpinan KPK, pasca menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Roni Sompi menegaskan proses hukum yang berjalan di Bareskrim sudah sesuai dengan prosedur dan tidak memandang latar belakang dari pihak terlapor dan juga pelapor. Selain itu, Roni juga menegaskan proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto masih terus berlanjut dan dijadwalkan diperiksa kembali pada besok pagi. Nah, itu kita sebaiknya memberikan wawasan yang benar kepada masyarakat untuk secara logis berpikir bahwa mekanisme penerimaan laporan dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat itu harus dilakukan oleh Polri. Yang tidak boleh adalah bahwa laporan yang tidak mengandung sebuah perbuatan pidana kemudian direkayasa di dalam penerimaan dan proses penyidikan oleh penyidik Polri untuk tujuan-tujuan tertentu. Menurut penjelasan para penyidik, besok sudah dijadwalkan untuk mendengar keterangan Pak BW selaku tersangka, melanjutkan proses pemeriksaan terdahulu dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka.